Siap ke? Siap, Kak. Ada teman, Kak. Kak. Selamat pagi. Pagi. Siap pagi. Selamat pagi. Pagi. Senyumnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan duduk semua. Marilah kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silahkan kepada Mas Aska dipersilahkan untuk memimpin doa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah semuanya sudah masuk, sehat semuanya berarti. Kita tadi sudah melaksanakan pembiasaan kita yang pertama berdoa, kemudian kita melaksanakan pembiasaan kita yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kepada Mbak Siva, teman-temannya dibantu untuk menyanyikan bersama. Teman-teman, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Siva. Sudah siap? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar, gembira. Ya,
Terima kasih, semangat ya untuk hari ini. Semoga semangat hari ini nanti menginspirasi kita untuk belajar lebih semangat, dan menyenangkan pastinya. Kita mulai dulu. Sebentar ya, kita mulai dulu dari ini dulu. Kita salam dulu ya, pertama kali mulainya. Salam dulu ya. Kemudian kita tidak lupa dengan pembiasaan kita yang setiap hari berdoa dan menyanyikan lagu. Ada yang lainnya juga tentang kesepakatan kelas setiap harinya. Yang pertama kita harus apa? Yuk kita baca bersama-sama. Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Kemudian yang kedua, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas ya. Jadi tiap hari harus ada yang membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Kemudian yang ketiga, kita belajar dengan tertib dan disiplin. Jadi tidak boleh dengan yang tidak tertib. Kemudian setelah kesepakatan kelas, kita juga punya apa lagi? Budaya positif. Di tempat kita budaya positif terkenal dengan 5M. Apa itu? Oh salah, 5S. Apa? Senyum, sapa, sopan, dan santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu budaya positif kita yang harus kita tebarkan ke seluruh warga sekolah beserta lingkungannya. Akan menjadi karakter kita ya. Kemudian yang selanjutnya, pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang belum. Tentang tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal rangka, otot, dan sendi serta fungsinya. Nah, nanti kita akan belajar tentang rangka, otot, sendi beserta fungsinya. Beserta fungsinya, rangka, otot, dan sendi beserta fungsinya. Kemudian maka dari itu kita lihat. Nah, brainstorming dulu. Baca dulu soalnya. Olahraga, alat gerak tubuh mana yang bekerja? Apa wae ya teman-teman? Tangan, kaki, apa saja lagi? Kepala, badan kita ya. Kalau olahraga, badan, tangan, kepala, kaki, semuanya bergerak. Kemudian kalau yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Apabila tangan atau kaki kita terkilir, bagian mana yang terasa sakit? Tangannya. Apalagi? Kakinya. Nah, untuk menjawab semuanya itu, mari kita coba untuk melihat. Selanjutnya, mari mengenal rangka otot dan sendi. Kita lihat dulu. Tapi sebelumnya, sudah siap dulu belum mengikuti pembelajaran? Siap. Benar-benar siap? Siap. Mana semangatnya? Kasih tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau sudah semangat seperti ini, mari nanti Bu Guru akan menunjukkan video pembelajarannya. Tetapi harus diperhatikan, dicermati. Jangan sambil bermain-bermain atau apa. Nanti kita coba lihat video pembelajarannya. Kita lihat dulu bersama-sama ya video pembelajarannya. Kita lihat dulu video pembelajarannya. Kita lihat video pembelajarannya.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau lupu, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pemumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelondong seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya, saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau mengempis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya, saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak.
Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 3. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang, serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 6. Sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian penjelasan tentang rangka, otot, dan sendi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya. Tadi sudah memperhatikan, menyimak dengan seksama video pembelajaran yang ditayangkan, ya kan? Video pembelajaran ditayangkan, sudah disimak semuanya. Kemudian di depan ini ada replika kerangka, walaupun sederhana ya, replika kerangka. Dari yang sudah kalian simak tadi video pembelajaran dari kerangka, dari rangka, otot, dan sendi. Nah sekarang ini Bu Guru perhatikan dulu, Bu Guru minta kalian perhatikan replika yang depan. Dari yang sudah kalian simak tadi, Bu Guru ingin bertanya nih pada anak-anak semua, coba tolong mana yang disebut dengan tengkorak? Oke Mas Aska, yang mana? Tolong tunjukkan Mas Aska. Yang mana? Oh yang ini, betul nggak teman-teman? Betul, oh betul, terima kasih, beri tangan untuk Mas Aska dong, beri tepuk tangan. Betul ya jawabannya, luar biasa, berarti tadi menyimak ya. Kemudian selain tengkorak, ini Bu Guru mau tanya lagi, mana sih yang disebut dengan tulang kaki? Mbak Nia, silakan Mbak Nia. Mana Mbak Nia? Oh iya, yang bagian ini ya. Betul sekali. Betul nggak teman-teman? Betul. Berarti jawaban Mbak Nia betul, yang lain sudah menyimak. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nia. Apa lagi ya? Rangka, otot. Nah sekarang sendi. Coba tunjukkan Bu Guru mana yang disebut dengan sendi engsel. Mbak Yasika, silahkan Mbak Yasika. Yang mana? Tunjukkan. Oh ya, yang ini berarti harus bisa diginikan ya? Oh betul nggak ini teman-teman? Mbak Yasika menjawab sendi engsel yang ini? Betul. Betul, berarti sebenarnya tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Yasika.
Setelah kalian tadi menyimak video pembelajaran, sudah ada teman yang mencontohkan, masih ada lagi yang mau ditanyakan dulu terkait replika rangka yang ada di sampingnya Bu Guru ini? Tidak? Sudah tahu semua? Satu lagi spesial bonus pertanyaan, mana yang disebut dengan tulang jari tangan? Mas Lana, silahkan Mas Lana, tunjukkan mana biar teman-temannya juga lebih tahu pakai replika ini. Oh ini, yang seperti ini tulang jari tangan. Teman-teman sudah tahu semuanya? Sudah. Oh berarti semua sudah tahu. Terima kasih Mas Lana, beri tepuk tangan untuk Mas Lana. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, rangka, sendi, otot yang ada di video tadi, bahwa dijelaskan bahwa rangka ada bermacam-macam. Ada rangka bagian tengkorak, bagian tubuh, sama bagian alat gerak yang berupa tangan dan kaki. Yang tadi yang katanya bisa digunakan untuk berlari, berolahraga. Kemudian coba lah nanti silahkan di bagian diskusi, itu akan ada materi untuk kelompok. Lah di sini nanti Bu Guru minta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita tetapkan kemarin. Nah kemarin kan kita sudah bentuk kelompok nih, ditetapkan kelompok. Sekarang silahkan kalian boleh berpindah atau duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita tetapkan kemarin. Yuk silahkan. Kelompok 1 mungkin di sebelah mana? Oh di sini kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua di sebelah mana? Oh ya situ. Oke kelompok 2. Berarti yang sini kelompok 3 ya? Oke kelompok 3 yang sini. Silakan boleh berpindah. Tidak usah diangkat kursinya, tidak apa-apa. Tidak usah diangkat kursinya, tidak apa-apa. Tidak usah di, oh ya, boleh, seperti itu kan juga boleh. Nah, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, nanti Bu Guru akan membagikan, ya, untuk kelompok 1 ini untuk lembar kegiatan kelompok 1. Kalian boleh sambil membuka buku pembelajaran IPA-nya, IPAS-nya, baik itu buku paket maupun buku LKS. Ini untuk kelompok 2 ya. Sedangkan yang ini untuk kelompok 3. Tidak lupa Bu Guru juga membagikan materi di tiap kelompok. Ada 2 materi yang nanti bisa digunakan sebagai bahan diskusi. Ya, silakan. Ya. Setiap kelompok punya tugas yang berbeda sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Silahkan didiskusikan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Ya, silahkan didiskusikan. Di situ di lembar kerjanya itu ada nama kelompoknya ya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kerjakan sesuai dengan perintah di setiap kelompok. Boleh sambil berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Silahkan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya.
Silahkan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai diskusi tadi harus dipresentasikan. Ya, sesuai dengan kelompoknya didiskusikan. Ya, betul sekali. Ya, diselesaikan. Masih ada waktu. Ya, diselesaikan. Masih ada waktu. Ya, diskusikan. Oh iya, boleh Mas Fatan. Silakan Mas Fatan. Boleh. Ini kelompoknya. Oh, Mbak Jessica, Mas Zidan, dan Mbak Zara. Ya udah mau selesai ya, pinter. Ini kelompoknya Mbak Aulia dan teman-teman. Oh iya, sudah masih proses ya. Ya, diselesaikan dulu. Oh iya, Mas Bagas yang bantu sama Mas Ana ya. Oke. Sudah? Ada yang sudah? Kelompoknya 3, kelompoknya Mbak Jessica sudah. Yang di sini bagaimana kelompok 2? Oh, masih kurang sedikit, kurang 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Belum. Oh ya, ditunggu. Ya. Ada yang sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 tinggal kurang sedikit, kelompok 1 belum. Kita tunggu sebentar lagi. Oh, kelompok 2 sudah. Menyusul sudah untuk kelompok 1? Oh, belum, masih proses. Jangan lupa setelah ini, setelah selesai semua, kemudian kita siap-siap untuk presentasi tiap kelompok. Presentasi tiap kelompok. Ya, boleh ditulis langsung itu. Tak apa-apa, ditulis ya, pinter. Ini sudah yang sudah ready, sudah siap ya. Siap presentasi dulu, tidak apa-apa, nanti tidak harus urut kalori kelompok 1, boleh yang sudah selesai, nanti teman-teman selesai bisa presentasi dulu. Iya, presentasi dulu, tidak harus urut dari kelompok 1, boleh yang sudah selesai kita bisa siap untuk presentasi. Disiapkan mana yang mau dipresentasikan nanti, hasil diskusinya ya. Ya, tinggal menunggu kelompoknya Mbak Nabila. Oke, Mas Lana. Ya. Ya. Kelompok mana yang siap presentasi dulu? Sudah selesai ya? Kelompok 3 sudah siap presentasi? Bagaimana yang lain? Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap mau presentasi? Oke, sebentar, siap Mbak Nia, sudah siap? Enggak harus urut dari kelompok 1, tidak apa-apa ya presentasinya ya. Oke, silahkan kelompok 3 bisa presentasi. Siapa ini yang akan memimpin presentasi sebagai moderatornya? Oh, Mbak Zara, boleh silahkan Mbak Zara.
Bisa maju sebentar ke depan. Nah, perkenalkan dari kelompok mana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Yesika. Oh ya, silakan Mbak Yesika. Teman-teman sudah melihat videonya kan? Di sini saya akan mempresentasikan tentang sendi. Di sini ada sendi putar yang terletak di sini. Oh, di mana itu letaknya ya Mbak Yesika? Di sini. Oh ya, sendi putar. Di bagian sini ya. Kemudian? Ada sendi engsel yang terletak di sini. Oh ya, di siku ya. Tuh. Lanjut ada sendi pelana yang terletak di jari. Dan ada sendi gulung. Dan sendi geser. Sendi peluru. Ini peluru. Sekian presentasi dari saya dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Yang ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ada? Boleh? Oh tidak. Berarti sudah jelas semuanya? Oh silakan boleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3 yang sudah maju. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya, jadi kelompok 3 tadi presentasinya tentang bermacam-macam sendi yang langsung dijelaskan sama Mbak Yesika melalui replika sederhana ini ya. Langsung dijelaskan sama Mbak Yesika. Kelompok 2 sudah siap untuk presentasi. Nah, setelah kelompok 3, silahkan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Ya, silahkan temannya bisa putar ke sana nggak apa-apa Mbak, duduknya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mbak Aulia. Kalian sudah menonton video kan? Sudah. Ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang fungsi rata. Di sini ada tengkorak dan di sini ada tubuh. Di sini ada alat gerak manusia yang berfungsi, ada tangan dan kaki. Di sini saya akan menunjukkan fungsi dari rata. 1. Alat gerak pasif. 2. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh. 3. Melindungi organ tubuh bagian dalam. 4. Tempat meletaknya otot rangka atau otot lurik. 5. Tempat pembentukan sel saudara. Apakah yang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Oh, silakan Mbak Moderator. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat. Untuk kelompok 1? Oh iya, oke sudah. Boleh enggak apa-apa. Silakan. Untuk kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 siapa yang akan menjadi moderator? Oh ya, oke Mbak Syifa. Mbak Syifa, boleh silakan Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu ada otot polos, bentuknya ototnya gelondong seperti potong-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa
aktivitas menempel pada rangka. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi. Oh, boleh. Gantian, boleh sekali. Jantung hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Beri tepuk tangannya dulu dong untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat. Dah, semua kelompok sudah berdiskusi, semua kelompok sudah maju. Mungkin tadi ada oh saya lupa belum memberikan pertanyaan, atau saya lupa masih ada pertanyaan yang belum saya sampaikan. Apakah mungkin ada dari teman-teman kelompok lain yang sekiranya mau bertanya? Duh, saya tadi kok masih bingung ya tentang penjelasan ini, tapi lupa menanyakan. Nah, ini bolehlah ditanyakan dulu. Siapa mungkin yang mau bertanya? Oke, Mas Zidan. Mas Zidan, gimana? Masih bingung dengan otot yang bekerja sadar dan tidak sadar. Masih bingung tentang otot yang bekerja sadar dan tidak sadar. Kelompoknya siapa tadi yang otot ya? Mbak Nabila. Mbak Nabila. Mbak Nabila bisa menanggapi pertanyaannya Mas Zidan? Bisa. Oke, silahkan boleh berdiri Mbak Nabila. Otot sadar bekerjanya di seluruh otak. Kalau otot tidak sadar bekerjanya tidak di seluruh otak. Oh begitu, otot sadar itu bekerjanya mungkin atas perintah otak ya, kalau sadar ya. Kemudian kalau tidak sadar, bekerjanya tidak usah diperintah otak, di luar kesadaran. Begitu mungkin Mbak Nabila ya? Sudah jelas Mas Zidan? Udah, oke, terima kasih Mbak Nabila ya. Terima kasih sekali. Ada lainnya lagi yang mau ditanyakan? Masih ada enggak? Ini ada tiga kelompok loh. Ada otot, ada sendi, ada rangka. Kalaulah masih ditanyakan. Tidak? Sudah? Berarti nanti saya tinggal hanya mulai lagi bahwa tadi kita sudah melihat video pembelajaran, kemudian kita sudah melihat replika rangka, ya kan? Kemudian kita juga sudah berdiskusi tentang otot, rangka, dan sendi, bahwa tadi rangka itu terdiri dari 3 bagian ya. Kelompok rangka tadi yang mana, tunjuk jari kelompok rangka? Ada 3 bagian ya, semuanya saja. Yang pertama ada bagian tengkorak, ya kan? Kemudian ada lagi bagian badan, kemudian ada lagi bagian alat gerak atau anggota gerak yang terdiri dari tangan dan kaki. Kemudian fungsi rangka itu tadi apa saja ya Mbak Nia? Biar diulangi lagi. Alat gerak pasif, menegakkan dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh bagian dalam, tempat melekatnya otot rangka ataupun otot lurik. Kemudian lagi tempat pembentukan sel-sel darah, itu untuk fungsi rangka dan bagian-bagian rangka. Kemudian bagian otot tadi dijelaskan sama kelompok 1 ya, kelompok 1 bahwa fungsi rangka otot itu ya, bagian otot ya, mohon maaf, bagian otot ada berapa macam ya Mbak Nabila? Ada 3 macam. Apalagi yang tadi yang pertama? Otot polos. Terus apalagi Mas Bagas? Otot lurik. Ada lagi? Otot jantung. Di mana mereka punya ciri-ciri ya, katanya kelompoknya Mbak Nabila itu tadi sesuai dengan video itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama apa Mbak Nabila? Untuk otot polos ya, ciri-ciri otot polos yang pertama bentuknya itu gelondong atau kayak kita lihat ya, ada tengahnya itu ada bagian intinya, begitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya dia bekerja tanpa disadari, seperti yang ditanyakan Mas Zidan tadi, bahwa di luar kesadaran itu tanpa harus diperintah otak, tanpa harus disuruh otak ya, tanpa sadar kita. Kemudian yang ketiga apa Mbak Nabila? Terdapat pada saluran pencernaan. Apalagi Mbak Nabila? Sudah, berarti yang kedua otot lurik. Otot lurik itu berarti
Ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya serabut seperti sabut. Iya, bentuknya seperti serabut kabel pipa atau kayak sedotan ya, dimana di situ terdapat banyak sekali inti sel. Kemudian ciri-ciri yang lain apa Mbak Nabila? Tolong bisa disebutkan lagi. Menempel pada rangka, kilo nempelnya di sini nih. Nah, nempel pada rangka. Terus apa lagi Mbak Nabila? Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi. Kemudian, oh sudah, berarti itu adalah ciri-ciri dari otot rangka atau otot lurik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga otot jantung. Yang katanya kelompoknya Mbak Nabila, ini adalah yang spesial. Coba sebutkan spesialnya otot jantung. Hanya terdapat pada jantung. Yang punya yang lain nggak punya. Hanya terdapat pada jantung. Apalagi Mbak Nabila? Bekerja tanpa kita sadari. Oh iya, bekerja tanpa disadari. Berarti di luar kesadaran ya tadi ya Mas Zidan ya. Kemudian yang selanjutnya? Saat kita tidur atau makan, otot jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, jadi saat kita tidur ataupun apapun itu dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja. Itu adalah 3 jenis otot yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama dan kebetulan menjadi bagiannya dari kelompoknya Mbak Nabila. Kemudian yang terakhir ada sendi ya. Sendi yang kita pelajari. Kelompoknya kelompok 3. Sendi apa saja ya Cahayu? Kelompok 3 itu tadi apa saja yang sudah disebutkan Mbak Yesika? Sendi putar. Oke, sendi putar. Baiklah, letaknya di mana? Bagian leher ya. Sendi putar itu terdapat di bagian leher ya, kita semuanya punya. Jadi kita adalah alat peraga yang utama di bagian ini, di pada pembelajaran ini. Sendi putar bagian leher. Terus yang selanjutnya sendi engsel, letaknya biasanya di mana? Ya di siku ataupun di lutut. Dia hanya bekerja satu arah, hanya bekerja satu arah, tidak bisa pakai arah kebalikannya, ya kan? Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi Mbak Yesika? Sendi pelana, letaknya pada? Oh ya, bagian sini ya. Kemudian apa lagi Mbak? Sendi gulung. Oh, pergelangan tangan dan ibu jari ya. Ya, kemudian sendi peluru. Apalagi sendinya? Oh ya, sini. Apalagi sendinya? Sendi geser. Sudah 6 semua disebutkan? Sudah. Ada 6 sendi yang nanti juga dipelajari sudah tadi. Kemudian dari rangka sendi otot tadi semuanya sudah jelas? Sudah. Nah ini untuk memperjelas dan memperdalam, untuk mengetahui tadi sudah menyimak, berdiskusi, kemudian sudah presentasi juga. Nanti guru akan bagikan soal yang nanti bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, silahkan, mungkin duduknya bisa kembali, tidak berkelompok, tidak apa-apa. Kalau memang mau berpindah sesuai tempat tadi, atau duduk seperti itu juga tidak apa-apa. Tetapi posisinya tidak berhadap-hadapan, menghadap ke depan. Tidak apa-apa, tidak usah pindah, tidak apa seperti itu. Tetapi mungkin posisinya sudah mulai berputar. Kemudian mohon semua buku dan yang lainnya disimpan dulu karena kita mau mencoba mengerjakan tugas individu. Nah, silahkan bersiap-siap dulu, duduknya dirapikan dulu. Nah, boleh di situ, tetapi duduknya tidak berhadapan seperti saat sedang diskusi. Sudah? Soal ini berfungsi. Mohon maaf Mas Fatan, itu disimpan dulu. Ya. Jadi semua buku disimpan saja dulu di laci. Ya. Yang ada hanya alat tulisnya saja. Sudah siap? Saya bagikan ya, Bu Guru bagikan ya.
Coba diingat-ingat kembali, tidak usah terburu-buru sambil mengingat kembali tadi yang sudah kita pelajari dari mengamati video, dari diskusi, dari presentasi, itu semua nanti bisa kita lihat dari mengerjakan soal evaluasi secara individu. Ya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Waktunya kurang lebih maksimal 10 menit ya mengerjakan itu, mengerjakan soal individu. Nanti akan diberikan penilaian sekalian ya, biar tahu oh saya sudah menguasai, saya sudah masih belum terlalu, saya sudah mampu. Dikerjakan, diingat-ingat tadi dari mulai kita melihat video, kemudian kalian berdiskusi dan presentasi. Silahkan dijawab, tidak perlu terburu-buru, waktunya 10 menit loh ya. Ya. Waktunya 10 menit. Jika ada yang kurang jelas di bagian soal, kalian bisa bertanya, tunjukkan jari seperti biasa, gitu ya. Hmm, 10 menit. Tidak usah buru-buru, tidak usah buru-buru, diingat-ingat dulu. Tidak usah berburu-buru menjawabnya, waktunya 10 menit, jadi harus diingat-ingat tadi saat pembelajaran, dari video, dari diskusi, serta dari presentasi.
Ada yang harus mengingat lagi? Nggak apa-apa, diingat-ingat lagi dulu. Ayo, sudah selesai Mbak Yes, Mbak Siva. Oh, ada yang sudah. Oh, ini Mas Hikam belum, nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Mas Lana juga sudah. Ini Mas Bagas juga sedang proses menyelesaikan. Mas Dasta, oh mungkin saya ingat sambil lihat replika depan itu saya jadi ingat, boleh sambil memandang itu. Jadi ingat tadi saya, jadi tahu boleh memandanginya. Ya, jadi kan kita sudah melihat ya, pembelajaran melalui video. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Tidak terburu-buru, masih ada 5 menit lagi. Bagi yang sudah mungkin dilihat kembali, oh jawaban saya sudah benar belum ya? Tadi saya hanya nulis buru-buru, takut waktunya habis. Nah, mungkin bisa dilihat kembali, dicermati kembali jawabannya sudah yakin benar atau kamu tadi masih ragu-ragu. Lah dipastikan lagi supaya jawaban kamu itu yakin. Oh, ini sudah benar. Gitu. Pastikan sudah selesai? Oh sudah. Yang sudah selesai bisa dicek kembali ya, sambil menunggu teman-teman yang masih belum selesai. Tiga menit lagi. Tapi tidak usah buru-buru, kalau memang belum selesai diselesaikan dulu. Apa nggak usah buru-buru, diselesaikan dulu. Diberi nama ya? Ya. Sudah diberi nama Mas Adi? Sudah?
2 menit lagi. Tidak usah buru-buru kalau emang belum selesai. Tapi waktunya 2 menit lagi. Nanti kalau semuanya sudah selesai ya, jawabannya dikumpulkan ke depan. Jadi bisa diberi penilaian sehingga kita akan tahu, oh saya sudah lebih tahu, yang tadinya belum tahu tentang otot, rangka, dan sendi, sekarang jadi lebih paham. Sudah selesai? Sudah. Oke, mungkin dari bagian sana dulu ya, mengumpulkan satu-satu biar tidak berumun. Mungkin dari Mas Hikam dulu kumpulkan, kemudian dari selanjutnya Mbak Siva, baru terakhir nanti Mas Dasta. Oke, terima kasih Mas Hikam. Mas Lana. Ya. Terima kasih. Ya, lanjut Mbak Nabila, Mas Bagas. Mas Dasta. Lanjut Mas Fatan. Selanjutnya Mas Adi, Mbak Nia, dan yang lainnya. Ya. Oh ya, Mbak Jessica. Ya. Ya. Sebentar. Kemudian sebentar sambil saya cek untuk jawabannya ya. Sambil saya cek untuk jawabannya. Ini oh ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Dah, dari yang sudah dikerjakan tadi, alhamdulillah anak-anak sudah lebih memahami. Sudah ada yang, oh ini betul semua, Mas Lana, Mbak Syifa, ini banyak sekali yang sudah banyak memahami. Walaupun tidak saya sebutkan satu-satu ya, sudah paham sekali dengan pembelajaran yang tadi Bu Guru sampaikan. Kemudian tadi tentang berarti ini anak-anak sudah paham tentang berbagai macam rangka beserta fungsinya, kemudian tentang macam-macam otot beserta ciri-cirinya, kemudian tentang sendi beserta letaknya ya yang ada pada tubuh kita ya. Tubuh kita ini pada bagian ini adalah model yang paling nyata, ya. Tubuh kita, tubuh kalian sendiri adalah model yang paling nyata, iya, paling nyata model tubuh kita. Kemudian untuk berikutnya nanti kita tetap akan mempelajari, menyambung dengan pembelajaran yang kali ini tentang rangka. Itu nanti akan ada pembelajaran tentang sendi, otot, dan sebagainya yang tadi sudah diulas bahwa kita sudah belajar tentang otot rangka. Di situ ada tengkorak, di situ ada badan, di situ ada alat gerak tangan maupun kaki. Kemudian fungsinya tadi menegakkan tubuh sebagai alat gerak pasif. Kenapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif ya?
Karena yang bergerak aktif itu otot. Otot sebagai ya, mungkin jawaban Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia, tepuk tangan Mbak Nia. Ya. Perhatikan yang di depan ini. Kalau ini tidak ada ototnya, ini bisa bergerak enggak? Enggak, lemah. Jadi ini rangka ini disebut sebagai alat gerak pasif. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, dia sebagai alat gerak pasif rangka. Sedangkan ototnya tadi yang dari kelompoknya Mbak Nabila disebut sebagai alat gerak aktif, di mana tadi otot sudah terdiri dari bermacam-macam otot beserta ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sendi. Sendi itu di semua tubuh kita. Lah ini perhatikan, sambungan-sambungannya ini bagian otot disebut bagian tulang namanya sendi. Yang kita punya ini adalah sendi engsel, di mana dia contohnya ya, salah satu contoh sendi engsel merupakan sendi yang bekerjanya satu arah. Bagian lutut juga iya, sendi yang bekerjanya satu arah. Dia boleh enggak atau bisa enggak bekerja di kebalikannya? Tidak bisa. Dia tidak bisa bekerja di kebalikannya. Kalau bekerja di kebalikannya ya, terus kalau orang bilang namanya patah, ya kan? Patah karena dia bekerja satu arah. Kemudian ada sendi yang mungkin di sini yang lebih bekerja lebih baik lagi. Sendi bagian sini, makanya kepalanya saat olahraga bisa, ayo putar kepalanya ke kiri, putar kepalanya ke kanan, begitu ya? Iya, begitu. Jadi kalian sudah belajar tadi dari hasil diskusinya, dari hasil mengerjakan soal evaluasi individunya, sudah lebih menguasai. Walaupun mungkin Bu saya tadi kurang maksimal jawabnya, tetapi secara garis besarnya anak-anak sudah semuanya bisa. Sudah ingat semuanya tadi ya? Bisa semua ya? Boleh diulangi lagi sebentar dari rangka? Kita mulai dari rangka. Rangka apa saja sih yang ada di tubuh kita? Kita bareng-bareng. Dari tengkorak, badan, alat gerak. Yang berupa apa alat geraknya? Tangan dan kaki. Kemudian 3 fungsi rangka coba. Yang pertama tadi apa? Alat gerak pasif. Kemudian yang kedua tadi membentuk tubuh, menegakkan tubuh, itu fungsi rangka. Kemudian yang selanjutnya ada otot. Otot sebagai alat gerak aktif, di mana otot terdiri dari berapa tadi? Apa saja? Ayo sebutkan. Ciri-cirinya untuk otot polos. Iya, berbentuk gelendong. Kemudian yang paling penting dia bekerja di luar sadar, ya, tanpa disuruh oleh otak. Ya kan? Bekerja di luar sadar tanpa disuruh oleh otak. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada otot. Tadi polos sudah, otot lurik, yang dimana ciri-cirinya yang paling utama dia bekerja sadar atau dengan sepengetahuan otak. Jadi kalau saya bilang cubit Mas Fatan, kira-kira kalau saya bilang saya nggak sadar, ya kan, atas kerja otak berarti sadar, atas perintah dari otak berarti ototnya sadar, bekerjanya atas kesadaran. Kemudian yang selanjutnya ada otot jantung. Spesial nih otot jantung tadi ya, yang katanya hanya ada di jantung, tidak ada di tempat lain. Dan spesialnya juga dia tidak boleh istirahat ya. Iya, kata Mbak Yesika, otot jantung tidak boleh istirahat. Iya, nggak boleh istirahat ya. Dia punya spesial juga, bentuknya seperti otot lurik, kerjanya seperti otot polos. Itu spesialnya otot jantung. Kemudian yang satu lagi ada sendi,
di mana ada 6 sendi dengan letaknya semua ada di tubuh kita ya. Saya coba tolong sebutkan 6 sendi itu. Sendi utar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser, boleh sendi gulung, ada 6 komplit dan semuanya ada pada tubuh kita. Nah itu ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya besok kita akan membahas tentang ini loh. Nah ini saya sudah buat contoh ini. Contoh, nah ini replika tangan. Replika tangan ini kita minggu depan kita akan membahas ini tentang, kalau tadi kan baru rangka, otot sama sendi. Nah ini nanti kerjanya otot, rangka dan sendi itu begini ya. Ototnya itu sebagai alat gerak aktif, kemudian rangkanya sebagai alat gerak pasif, sedangkan sendinya itu yang iya, sehingga kita bisa nekuk, bisa nekukkan tangannya bisa ditekuk gini ya. Nah ini coba kita lihat belakang ya enggak. Nah besok minggu depan kita akan coba buat replika tangan inilah. Ini bekerjanya rangka, otot dan sendi satu rangkaian seperti ini, di mana otot sebagai alat gerak aktif, ini tulang-tulangnya atau rangkanya sebagai alat gerak pasif, kemudian sendi atau perpotongannya ini adalah bagian yang gampang untuk nekuk. Bisa semua ya? Ya. Sekiranya pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Yakin? Yakin. Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Ya, mungkin pembelajaran kita sudah kita akhiri sekian. Kita cukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar lebih lanjut lagi. Alhamdulillah hari ini pelajaran materi sudah disampaikan dan alhamdulillah anak-anak juga sudah menerima pembelajaran dengan baik, dengan maksimal, dengan mengerjakan diskusi kelompok, kemudian sudah mengerjakan soal individu. Kita tutup sekian. Mari Mas Aska kita berdoa dulu. Bisa disiapkan dulu untuk berdoanya Mas Aska. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.